warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang integral. Jadi bahasan pertama ini adalah integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Jadi integral yang tidak dibatasi oleh angka-angka yang ada di simbol integralnya ini. Jadi kita hanya menentukan integral tanpa menentukan hasil akhir. Ya. Biasanya simbolnya adalah seperti ini, kemudian diikuti dengan fungsi, ya, sehingga menghasilkan integral itu sendiri, fungsi dari integral itu sendiri, dan tidak lupa di belakangnya harus ditambah dengan C. C ini maksudnya adalah konstanta. Kenapa kok ada tambahan C? Karena integral ini sebenarnya definisinya adalah dia antiderivatif atau kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan, ya, di turunan kemarin kita menemukan soal gini, fx sama dengan 2x kuadrat plus 2 misal. Maka turunan pertamanya adalah 2 kali 2 ini 4x. Nah, sedangkan angka 2 ini tidak bisa diturunkan karena tidak mengandung variabel. Nah, tadi saya katakan bahwa integral itu sebenarnya adalah antiderivatif atau kebalikan dari turunan. Sehingga kalau misalkan hasil turunan ini kita integralkan, ya, integral dari f aksen x. Atau boleh saya tulis integral dari 4x. Integral dari 4x itu sama dengan berapa? Ya, saya kasih tahu dulu persamaan integral itu kalau dia diikuti dengan variabel adalah 1, saya ganti spidol dulu. 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Di mana n ini adalah pangkat, ya, pangkat awal. Kalau kita lihat di sini, ini n-nya adalah 1. Sehingga integral dari 4x pangkat 1 ini adalah 1 per 1 plus 1 x pangkat n plus 1. N plus 1-nya 1 plus 1. 4-nya ditaruh di mana? Karena 4 ini sifatnya perkalian, boleh Anda taruh di sini, boleh Anda taruh di depan. Ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 4 kali 1 itu 4, 1 tambah 1 ini 2, x pangkat 2. 4 bagi 2 ini adalah 2x kuadrat. Kalau kita lihat hasil integralnya ini, ya, 2x kuadrat ini hanya mengandung di awal aja. 2-nya ini kemana? Kan padahal soal awalnya ini adalah 2. Ya. Nah, sehingga makanya kenapa kok di integral ini selalu ditambah dengan konstanta. Ini sebagai pengganti konstanta yang dari awal tadi. Gitu. Baik. Ada beberapa teorema untuk integral. Ya, teorema yang pertama, ini jika diketahui suatu konstanta yang dalam hal ini disimbolkan dengan K, maka integralnya adalah K itu sendiri dikalikan dengan variabel yang diintegralkan. Kalau kita lihat di sini, variabel yang diintegralkan adalah X. Ya, sehingga kita tinggal tuliskan K dikalikan dengan X. Dan jangan lupa ditambah dengan C, di mana C ini adalah konstantanya. Kita lihat di sini, ini integral dari 5 dx. Maka hasilnya adalah, karena diintegralkan terhadap x, ya tinggal 5 dikalikan dengan x, ditambah dengan c. Begitu juga dengan ini 2pi diintegralkan terhadap x, maka tinggal dikalikan dengan x. Sama juga dengan ini adalah 1, ya, 1 dikalikan dx, diintegralkan terhadap x, maka hasilnya adalah x itu sendiri. Itu teorema yang pertama. Untuk teorema yang kedua, ini membahas tentang persamaan umum untuk integral. Seperti yang saya katakan di awal tadi,
bahwa rumus umumnya itu atau persamaan umumnya itu adalah ini. Ya, integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Begitu. Ya, jadi kalau di turunan kemarin, di sana pengurangan pangkat, kalau di integral dia penambahan pangkat. Ya, ini harus diingat-ingat. Kemudian contohnya, ya, misalkan di sana diketahui integral x pangkat 5 diintegralkan terhadap x, gitu ya. Maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan 1 per n plus 1. N-nya adalah 5. X pangkat n plus 1. 5 ditambah 1. Ya, jangan lupa ditambah C. Maka hasilnya adalah 1 per 6 X pangkat 6 plus C. Gini. Begitu juga dengan ini. Kalau dia bentuknya akar, kita bisa mengubah integral ini dulu ke dalam bentuk pangkat biasa. Jadi kita integralkan X pangkat, ini 3, maka pangkat 3 per 4. Gitu. Kalau ini sudah dibentuk dalam pangkat biasa, maka ini bisa diintegralkan dengan menggunakan persamaan teorema 2. 1 per n-nya adalah 3 per 4 plus 1 x pangkat 3 per 4 plus 1. Maka ini bisa disamakan penyebutnya. Ini per 4 semua. Ini adalah angka 3 plus 4. 4 dibagi 1 itu 4. Ya. Jadi 4 bagi 4, 1 kali 3 ini 3. Sehingga di sini x pangkat ini juga sama. Ini dijadikan 4 semua. Hasilnya adalah, ini boleh saya tulis 1 per 7 per 4. Gitu ya. X pangkat 7 per 4. Atau boleh ini dibalik, ya, jadikan perkalian, jadi 4 ini naik. 4 per 7, X pangkat 7 per 4. Dan jangan lupa, di sini harus ditambah C. Atau boleh dibentuk dalam bentuk akar lagi. Jadi di sini adalah 4 per 7 akar X pangkat 7 dari akar 4. Gitu. Dan ini ditambah dengan C. Ya, jadi intinya untuk teorema 2 kita hanya memasukkan fungsi ketika diintegralkan ke dalam persamaan. Ini dasarnya nanti untuk teorema-teorema berikutnya. Oh, teorema 3-nya terlewat. Teoremanya 3 kebalik ya. Oke, teorema 3 dulu kita bahas. Jika f(x) merupakan suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integralnya adalah, jadi kalau bertemu seperti ini, seperti pembahasan kita di awal tadi, konstanta ini boleh diletakkan di depan. Ya, jadi yang diintegralkan adalah f(x)-nya. Jadi konstanta ini nggak perlu diintegralkan sendiri. Karena di teorema 1, tadi kalau kita ketemu konstanta, dia diintegralkan sendiri. Nah, kalau di dalam teorema 3 ini, konstanta ini satu kesatuan dengan fungsi. Jadi konstantanya ini maju, kemudian diintegralkan fungsi itu sendiri. Ya, misalkan contoh soal nomor 1, integral dari 3t pangkat 3 diintegralkan terhadap t. Maka ini kita bisa nulis 3 integral dari t pangkat 3 dt. Atau boleh ditulis 3 dikalikan dengan, kita menggunakan teorema yang kedua, 1 per n plus 1. N plus 1, t pangkat n plus 1.
plus C. Atau boleh ditulis 3 per 3 kali 1 ini kan 3, 3 tambah 1 ini 4. T pangkat 4 ditambah dengan C. Ini contoh untuk teorema yang ketiga. Ada lagi contoh, misalkan seperti ini. 5 per 2 kita majukan aja. Ya, 5 per 2 kita majukan. Kemudian integral dari X pangkat 3. Nah, karena dia akar, tanpa diketahui pasti dia akar pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa mengintegralkan 5 per 2. Langsung dikalikan ya, pakai menggunakan teorema yang kedua. 1 per N plus 1. 3 per 2 ditambah 1. X pangkat 3 per 2 plus 1. Maka di sini adalah 5 per 2 dikalikan dengan 1 per, kita boleh langsung ya, karena 1 ini sama dengan 2 per 2 ya. 3 tambah 2 itu adalah 5. Di sini 2. Kemudian X pangkat, ya, ini 2 per 2, maka di sini pasti 5 per 2. Karena 1 kalau disamakan penyebutnya kan 2 per 2. Oke. Maka kita juga bisa nulis 5 per 2 dikalikan, ya. Ini boleh dibalik, 2 per 5, karena 1 dibagi ini sama dengan 1 dikali 2 per 5, kali X pangkat 5 per 2. Oke, hasilnya adalah 5 kali 2 itu tidak lain adalah 10. 2 kali 5 ini tidak lain adalah 10. Ya, jadi kalau saya tulis 10 per 10 itu kan 1 ya. Ini boleh nggak ditulis. Jadi langsung X pangkat 5 per 2 plus C. Atau boleh saya tulis akar X pangkat 5, sini 2, plus C. Kenapa demikian? Karena 10 per 10 tadi tidak lain adalah 1. Begitu. Itu perkalian fungsi dengan konstanta ketika diintegralkan. Kita ke teorema yang keempat. Teorema yang keempat ini, ketika fungsi-fungsi itu bergabung menjadi satu kesatuan yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif, maka pengintegralannya adalah masing-masing fungsi itu di integral. Begitu. Jadi, ini misalkan integral dari x kuadrat min 2x plus 1 diintegralkan terhadap x. Masing-masing kita integralkan. Jadi x kuadrat ini kita integralkan, 2x kita integralkan, 1 juga kita integralkan. Ya. Jadi gimana? Masing-masing aja. 1 per n plus 1. X pangkat n plus 1. Oke, kemudian ini tandanya negatif. Saya ganti spidol untuk membedakan. 2 per n plus 1. X ini kan pangkat 1 ya. Plus 1. X pangkat n plus 1. 1 plus 1. Gitu. Kemudian 1 plus 1 ini tadi ketika konstanta diintegralkan, maka tinggal dikalikan dengan integralnya itu sendiri. Jadi 1 diintegralkan terhadap x, maka dia hasilnya adalah 1 dikali x atau x. Sehingga hasil akhirnya boleh ditulis menjadi 1 per 3 x pangkat 2 plus 1 itu 3 min 2 per 2 ini adalah 1 ya. Jadi 1 tidak perlu kita tuliskan. Maka langsung kita tuliskan x pangkat 2 di sini plus x. Dan tidak lupa harus ditambah dengan c. Ini adalah turunan untuk contoh pertama teorema yang keempat. Selanjutnya di contoh yang kedua,
ini integral dari 2x min 4 dikuadratkan, ya, diintegralkan terhadap x. Maka kalau Anda ketemu bentuk seperti ini boleh dijabarkan dulu ya, menjadi integral ya, a min b dikuadratkan. Jadi ini a min b dikuadratkan, boleh menggunakan persamaan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Sehingga boleh saya tulis integral dari 2x kuadrat itu dikuadratkan itu adalah 4 x kuadrat min 2 dikali 2x kali 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. X. Plus b kuadrat. Nah, plus 4 kali 4 itu 16. Setelah dijabarkan seperti ini, kita bisa mengintegralkan langsung menggunakan 4 dikali 1 per n plus 1. Nanti kalau sudah terbiasa dengan rumus, kita tidak perlu menuliskan persamaannya ya. Jadi langsung aja, misalnya 4 per 3, x pangkat 3, kita langsung ya. Tapi karena ini proses pembelajaran, maka kita jabarkan satu-satu. Oke, di sini ada x pangkat n plus 1, 2 plus 1. Kemudian dikurangi 16 per n ini 1 ya, jadi 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1. Kemudian plus 16 ketika diintegralkan terhadap x, maka dia di sana 16x. Sehingga dapat dituliskan hasil akhirnya, ini 4 kali 1, 4, 2 tambah 1 ini 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Min 16 dibagi 2 itu tidak lain adalah 8x kuadrat plus 16x. Tidak lupa ditambah dengan konstanta. Baik. Itu untuk teorema yang keempat. Jadi untuk pembahasan kali ini kita hanya bahas sampai teorema keempat. Berikutnya kita akan bahas tentang integral substitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.